Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, Kita selamat berjumpa pagi. lagi dalam ibadah saat teduh pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, marilah kita bersama-sama mengikuti ibadah ini. Kita rasakan kehadiran Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau Allah sumber perlindungan, pertolongan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu menghampiri tahta kudus-Mu. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau meninggikan nama-Mu. Biar sinar kasih kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Inilah menjadi pujian kita pagi hari ini. Memenuhi
menikmati bait kudus-Mu ya Allah. Karena di dalam bait kudus-Mu kami merasa damai, kami merasa tenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita menaikkan pujian bagi-Nya. Persiapkan diri kita dengan suaranya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kalau Roh Allah turut bekerja. Pada hari ini kami sungguh rindu supaya Roh Kudus-Mu memenuhi kami dan air hidup itu mengalir dalam diri kami, dan kami bisa juga menjadi berkat bagi orang yang sedang kehausan akan kebenaran Tuhan dan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita ada di padang gurun, kadang-kadang kita bisa kehausan seperti yang dialami oleh
orang Israel yang sedang ada di padang gurun pada waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Kita sudah beberapa hari ini belajar tentang sebuah pesta yang sangat terkenal di Israel, yaitu pesta Tabernakel atau pesta Pondok Daun. Adalah salah satu pesta yang sangat penting selain pesta Paskah dan pesta Pentakosta. Dan waktu mereka ada di dalam pesta Tabernakel atau pesta Pondok Daun, mereka tinggal di pondok-pondok depan rumah mereka, dan mereka selama 7 hari 8 hari beribadah kepada Tuhan, dan mereka benar-benar merasakan kasih Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu ada seorang imam setiap hari akan menuangkan air di bawah altar, dan juga ada imam yang lain menuangkan anggur di bawah altar untuk mengingatkan kembali kepada mereka bagaimana Allah memberikan air kepada mereka dari batu karang di padang gurun. Dan mereka mengingat itu bahwa pada waktu mereka itu haus, Tuhan memberikan mereka air. Pada waktu air pahit, Tuhan memberikan air yang manis. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sungai air kehidupan yang diberikan kepada saudara-saudara, dan saudara-saudara akan puas olehnya dan mengalirkan air hidup itu kepada orang lain. Saudara-saudara, sekarang ini ada begitu banyak orang yang kehausan akan air hidup. Ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh manusia di masa pandemi ini, sehingga kehidupan mereka hampir putus asa. Seperti orang yang haus di padang gurun, seperti tanah kering, seperti rusa yang merindukan air. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39, firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di akhir pesta Pondok Daun atau di akhir Tabernakel itu, Tuhan memberikan sebuah undangan kepada umat pada waktu itu dengan berteriak, "Datanglah kepadaku, marilah engkau yang haus." Jelas dikatakan di hari terakhir itu, mereka diundang, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Dan dari dalam dirinya akan mengalir sungai air kehidupan. Saudara-saudara, apakah sungai air kehidupan itu sudah mengalir dari kehidupan saudara-saudara kepada orang lain yang sedang haus di keliling saudara-saudara? Mungkin keluarga saudara-saudara, mungkin orang-orang di sekitar saudara-saudara. Mungkin saudara akan mengatakan, sepertinya belum seperti air, tapi masih seperti tetesan-tetesan. Tapi saya percaya walaupun tetesan-tetesan akan semakin lama semakin banyak menjadi anak sungai, dan anak sungai akan terus semakin banyak menjadi sungai yang besar yang akan mengalir kepada orang lain, saudara-saudara. Mungkin walaupun hal ini belum kita alami dan belum mengalir dari dalam diri kita kepada orang lain, aliran air hidup, tetapi ada harapan janji yang diberikan oleh Tuhan dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran yang hidup menjadi seperti sungai. Saya tahu saudara, sepanjang hari ada dosa yang sering menghambat sungai air hidup itu dalam diri kita. Ada keduniawian kita. Tetapi kalau kita benar-benar rindu supaya terus dibaharui kehidupan kita dan dari dalam diri kita akan mengalir aliran air hidup. Ini sebuah proses sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai kita disempurnakan.
Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Aku mengejarnya. Aku belum sempurna, tapi aku terus mengejarnya. Karena aku sudah didapatkan oleh Kristus. Dan aku ingin terus dipenuhi lagi dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada waktu itu aku bisa mengalirkan air hidup kepada orang lain. Aku belum sempurna, tetapi aku terus mengejarnya sampai kesempurnaan seperti Kristus. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus memberkati semua orang yang percaya kepadanya dengan sungai air kehidupan dari Roh-Nya, dan orang itu juga bisa menjadi aliran-aliran air hidup kepada orang yang di sekitarnya. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus Kristus memberkati semua orang percaya dengan sungai aliran air hidup. Saudara-saudara yang sekarang ini ada di tempat ini dan mungkin menyaksikan di rumah, saudara ingin disiapkan oleh Tuhan menjadi sumber air kehidupan. Lewat saudara-saudara akan mengalir aliran kehidupan. Oleh karena itu Yesus berkata dalam ayatnya yang ke-39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Seruan Tuhan ini harus kita dengarkan hari ini. Karena Tuhan ingin supaya kita puas dengan air hidup itu, yaitu puas dengan kepenuhan Roh-Nya. Roh itu akan berotoritas dan menguasai kehidupan kita. Dan dari situ kita juga akan mengalirkan buah-buah Roh kepada orang lain yang di sekeliling kita. Saudara-saudara, kalau Yesus berkata demikian, bahwa Yesus adalah Tuhan dalam daging, Dia adalah Tuhan, Dia benar-benar adalah Allah, sehingga Dia berani mengatakan, "Kalau aku akan memberikan kepadamu air hidup dari Roh-Ku." Saudara-saudara yang kekasih, pada hari tabernakel itu ada seorang imam yang akan menuangkan air, dan imam yang lain menuangkan anggur. Dan pada hari yang ke-7 dan hari yang ke-8, Yesus berseru. Karena sewaktu ada imam menuangkan air dan anggur, mereka selalu membayangkan, kami haus, kami haus. Dan saat mereka haus itulah Tuhan datang. Dan dalam kitab Yesaya juga dikatakan pasal 12 ayat 3 dan pasal 44 ayat 3, di sana dikatakan dengan jelas bahwa air itu memuaskan, penuh sukacita. Mari kita lihat dulu Yesaya 12 ayat 3. Satu kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 3. Yesaya 12 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian. Maka kamu akan menimba air, lihat ya, dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sekali lagi, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Ini mereka sudah paham bahwa ada air kehidupan yang akan mengalir. Bahkan dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga, pasal 44 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal 44 ayat yang ketiga juga. Sebab aku akan mencurahkan air atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku atas anak cucumu. Ini sudah mereka pahami dan sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Sehingga orang Israel pada waktu itu, saat Yesus mengatakan, "Mari yang haus, minumlah air kehidupan," mereka mengingat kepada nubuatan ini. Yesuslah yang bisa memberi air kehidupan kepada kita. Amin. Oleh karena itu janji ini bagi semua orang, bukan hanya bagi 1-2 orang. Karena dikatakan, marilah semua yang haus. Semua yang haus. Dan ajakan ini bagi semua orang. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 17, kita akan lihat Wahyu pasal 22 ayat 17, sampai daripada akhir kehidupan atau air daripada firman ini. Wahyu pasal 22 ayat 17, Roh
Dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Jelas dari mulai nubuatan sampai dari kitab Wahyu pasal yang terakhir, air kehidupan itu terus ditawarkan kepada semua orang, supaya kita tahu bahwa kalau kita sekarang ini sedang dalam kekeringan secara rohani, ada air kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada saudara. Mari kita menerima janji itu. Syarat janji itu adalah kita harus haus. Kalau saudara memberikan minum kepada orang yang kenyang air atau tidak haus, dia akan percuma. Tapi kalau ada orang datang ke rumah saudara dan dia kehausan minta secangkir air, dia akan benar-benar merasa bersyukur kalau saudara memberi dia minum. Ada rasa haus, saudara-saudara. Harus ada rasa haus dalam diri kita. Kadang-kadang karena banyaknya dosa ya, tidak ada lagi rasa haus. Udah biasa saja. Tidak ada lagi rasa haus pagi-pagi bertemu dengan Tuhan dan saat teduh. Tidak lagi rasa haus dengan kegiatan-kegiatan kerohanian. Tidak ada lagi rasa haus dengan firman-Nya yang merupakan makanan kerohanian kita. Tidak lagi rasa haus, sama sekali dalam diri kita semua hambar karena dosa, kedagingan kita. Tapi rasa haus itu benar-benar dibutuhkan. Saat Tuhan menawarkan akulah air hidup, saudara harus benar-benar merasa haus. Itu sebabnya di dalam Mazmur-Mazmurnya Daud dikatakan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Ada lagunya itu, saudara. Dan kemanakah aku akan mencari? Di dalam Mazmur 63, coba kita lihat apa kata Daud. Mazmur 63 jelas dikatakan oleh Daud di sana bagaimana dia membutuhkan air hidup. Mazmur 63 ayat 1 firman Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku apa? Haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti yang tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, bagaikan rusa yang merindukan air. Saudara tahu sifat rusa, dia tidak bisa haus. Walaupun ada singa di depan, kalau dia lagi haus, dia pasti lari untuk mengejar sungai itu. Walaupun ada tantangan, harus seperti itu jiwa kita yang sangat haus kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Wahyu 21 ayat 6b sampai di akhir daripada Alkitab ini, Wahyu 21 ayat 6b, juga dikatakan rasa haus itu harus terus ada dalam diri kita. Ayat 6b dikatakan firman Tuhan demikian, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dengan cuma-cuma Tuhan berikan. Maka janji itu menerimanya dengan cuma-cuma. Janji itu menerimanya dengan sangat sederhana. Tuhan tidak mengatakan gali lubang dan gali sumur supaya engkau mendapatkan air dari dalamnya. Tidak dikatakan Tuhan begitu. Tetapi Tuhan mengatakan mari kepadaku, percayalah kepadaku, percayalah aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku sudah datang dari surga untuk menyelamatkan engkau. Aku yang kudus, yang suci, yang melakukan banyak mujizat kebaikan, dan aku telah disalibkan supaya engkau yang haus, supaya engkau yang binasa, supaya engkau yang tersesat, supaya engkau yang tidak tahu lagi arah, hari ini engkau yang haus itu akan kuberi air kehidupan. Sangat sederhana, saudara. Waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu akan masuk ke dalam diri kita. Dan kita berikan dari hari ke hari otoritas dan semua kuasa kepada Roh itu untuk menguasai kita. Dan pada waktu itu, saudara, kita benar-benar akan dipenuhi oleh Dia. Dia benar-benar ingin memenuhi kita. Untuk itu Roh-Nya akan memenuhi kita. Maka dikatakan dalam
Yohanes pasal 7 tadi, ayat yang ke-39, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita tahu ini janji Tuhan, dan roh itu memang akan turun pada hari Pentakosta. Pada waktu hari Pentakosta, Petrus yang menyangkal Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia penuh keberanian. Dan dari dalam dirinya mengalir aliran-aliran hidup. Mengalir dari dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita benar-benar hidup dengan kepenuhan roh. Yesus Kristus memberkati semua orang percaya, saudara dan saya, supaya dengan sungai air kehidupan, dengan rohnya yang memenuhi saudara, saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hal yang kedua, kita harus hidup dalam kepenuhan roh. Arti daripada dipenuhi oleh air hidup adalah kita dipenuhi oleh roh. Penuh roh artinya adalah di dalam kitab Galatia dijelaskan oleh Paulus, hendaklah engkau hidup di dalam roh. Penuh roh artinya roh itu secara penuh menguasai kehidupan kita. Maka kita akan melahirkan buah-buah roh. Tidak hidup dengan daging. Dalam perjalanan hidup ini akan ada terus perjuangan, peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi waktu kita mengambil keputusan, Roh Kudus, tolonglah, aku mau supaya Engkau yang mengubah kehidupanku. Pada waktu itu saudara-saudara, roh akan sungguh-sungguh mengubah kita lebih baik lagi. Dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan roh itu sendiri akan berbicara dalam hati kita, menginsafkan kita akan dosa kita, dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Ada mengalir kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kesetiaan dalam diri kita. Keinginan-keinginan daging, hawa nafsu jahat akan dibuang dari diri kita. Pertengkaran, dendam akan dibuang, dikikis, dipotong dari setiap kehidupan kita. Marilah kita mempunyai karakter Kristus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah dalam roh, supaya engkau melahirkan buah-buah roh. Buat jemaat yang di Efesus dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah engkau penuh roh, jangan mabuk anggur. Kalau orang yang penuh roh, orang itu dikendalikan oleh roh. Dari dalam diri orang itu ada kuasa roh mengalir. Pada waktu dia berdoa atas orang sakit, orang itu disembuhkan. Pada waktu dia menyampaikan firman seperti Yesus, firman itu berkuasa. Pada waktu dia menginjili, ada keberanian dalam dirinya. Ada karunia-karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Secara karakter, dia akan semakin segambaran serupa dengan Kristus, penuh kasih, yang dijelaskan dengan buah-buah roh dalam kitab Galatia. Ada 9 buah roh. Tapi secara kuasa dia akan dipenuhi oleh kuasa penyertaan Tuhan. Dan ada karunia-karunia. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12 dan 14 ada begitu banyak karunia yang akan digunakan untuk kemuliaan Allah pada waktu kita dipenuhi kuasa roh, dipenuhi karakter roh. Saudara-saudara dikasih, hal yang terakhir adalah saat kita dipuaskan dengan air kehidupan dari rohnya, kita bisa menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Kalau saudara tidak pernah puas dengan Kristus dan puas dengan rohnya, saudara tidak akan pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara selalu akan merasa kering. Kita akan dipuaskan, saudara-saudara. Coba kita lihat dalam pasal yang ke-7 ini tadi dikatakan oleh firman Tuhan, barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Seperti dalam kitab Yesaya tadi, dalam kitab Mazmur tadi, dalam kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat 10. Coba kita lihat Nehemia pasal 8 ayat 10. Apa kata kitab suci di sana? Nehemia pasal 8 Nehemia pasal 8 ayat 10 dan 17. Kita akan baca ya bersama-sama. Nehemia pasal 8, firman Tuhan berkata, 8 ayat 10 dan ayat 17. 1,
2, 3, ya. Lalu Nehemia yakin kepala daerah itu dan Imam Ezra ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengajar orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus. Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis. karena Semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ini pembacaan firman Tuhan pada waktu hari Raya Tabernakel ini sama dengan hari raya pada waktu ada di Yohanes pasal 7 tadi. Ini hari raya Pondok Daun. Mereka menangis, mereka mengingat kembali bagaimana kehidupan mereka waktu di padang gurun. Mereka mengingat nenek moyang mereka yang kehausan. Ayat 17, mari kita lihat bersama-sama. Pasal 8, 1, 2, 3 ya. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Saudara-saudara coba lihat di sini bahwa mereka membuat pondok-pondok mengingat kembali betapa mereka itu merasa sengsara pada waktu, mengingat kembali bagaimana nenek moyang mereka yang sungguh-sungguh menderita di padang gurun. Mereka haus. Mereka mengingat kembali firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sungguh-sungguh karena kitab suci berkata demikian, kata Yesus. Kita lihat pasal 9 ya, Nehemia pasal 9 lagi. Sedikit lagi Nehemia pasal 9 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Nehemia pasal 9 ayat yang ke-15. 1, 2, 3, ya. Engkau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Mula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang telah mengangkat sebuah kelanjutan kau janjikan kepada mereka. Saudara-saudara, ada air dari batu. Ayat 20, kita baca satu lagi. Yang kuat ya, 1, 2, 3, ya. Dan engkau memberikan kepada mereka ilmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu itu tidak kau pertahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Nampak bahwa kita ada 2 semalaman semalam ya. Tapi saya percaya dan yakin inilah yang dimaksudkan oleh Yesus sesuai dengan kitab suci. Coba lihat. Dikatakan di sana, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Oleh kitab suci yang ada di dalam kitab Nehemia itu, mereka sudah tahu bahwa waktu hari raya Pondok Daun itu mereka haus akan firman Tuhan yang dibacakan oleh Ezra. Mereka membuat pondok-pondok di depan rumah mereka untuk mengenang kembali betapa luar biasanya mereka di padang gurun menderita kehausan. Tapi pasal 9, dari surga turun mana dan dari batu keluar air. Dan itu dijelaskan bahwa air itu adalah rohku yang mengalir dalam engkau. Itu digenapi dalam kitab Yohanes pasal 7 ini. Saudara-saudara, Josh Muller berkata, saya tidak mau ada perjalanan hidup hari ini tanpa terlebih dahulu puas dengan Tuhan. Dia tidak mau suatu hari dilalui dan tanpa bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia puas hidup dengan Tuhan. Itu sebabnya Musa berkata dalam perjalanan padang gurun, kalau engkau tidak beserta kami, jangan biarkan kami berjalan. Kalau engkau tidak menyertai kami, jangan biarkan aku memimpin bangsa ini meninggalkan padang gurun ini ke tanah Kanaan. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan sepanjang hari setiap waktu, supaya kita bisa menjadi aliran-aliran kehidupan kepada orang lain. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Apakah hari ini saudara merasa puas bersama Tuhan? Amin.
Saudara merasa puas. John Piper di dalam tulisan-tulisannya dia berkata bahwa saat engkau puas bersama Tuhan saja, disitulah Tuhan paling dimuliakan. Saudara-saudara, sehingga kita bisa menjadi sumber berkat. Apa yang kita rasakan, kepuasan bersama Roh Tuhan, kepuasan dalam kemuliaan Tuhan, kepuasan dalam transfigurasi Allah. Pada waktu murid-murid melihat Yesus sedang berdoa dan di sebelah kanannya ada Elia, sebelah kirinya ada Musa. Mereka berkata, kalau bisa Tuhan kami dirikan aja di sini kemah. Karena mereka merasakan kemuliaan Allah dan hal itu akan sempurna nanti pada waktu kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka di surga. Dalam kitab Korintus Paulus berkata, sekarang ini kita melihat dengan samar, tapi pada waktunya kita akan bertemu muka dengan muka. Orang yang puas pasti bisa menjelaskan kepuasannya kepada orang lain. Kalau saudara makan sebuah buah yang enak, saya teringat pada waktu saya bersama ada beberapa misi dari Korea berkunjung ke rumah kami, dan pada waktu itu kita makan durian. Waktu itu dia merasa durian ini gak enak dan sebagainya, tapi pada waktu makan dan dia mulai mengecapnya, wah, dia tertarik dan bahkan ketagihan. Kalau kita mengecap kebaikan Tuhan, mengecap kemuliaan Tuhan, mengecap kepenuhan roh dalam diri kita, dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan, buah-buah roh yang Tuhan berikan, maka kita akan menikmati hari-hari kita bersama Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 16, Paulus berkata, mari kita lihat 1 Korintus pasal 16 ayat 18. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca pasal 16 ayat 18 firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Dikatakan sebelumnya, aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akalkus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Coba lihat, Fortunatus, Akaikus, dan Stefanus sudah menjadi sumber kehidupan bagi orang di sekelilingnya. Saudara-saudara kekasih, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, sebab itu kami menjadi terhibur, dan sekalian penghibur yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Orang yang dipuaskan oleh roh bisa menyegarkan hati orang lain. Orang yang dipuaskan oleh roh bisa membuat hati orang lain menjadi dipuaskan. Saudara-saudara, kiranya kita tidak seperti laut mati ya. Laut mati terus hanya dialiri oleh sungai-sungai dari sungai Yordan, tapi tidak pernah menjadi berkat bagi siapapun. Akhirnya laut mati itu, makanya laut mati dikatakan asin sekali dan tidak ada kehidupan di dalamnya. Orang yang hanya berkat dan menerima berkat dan tidak pernah memberikan berkat kepada orang lain, memberitakan Injil kepada orang lain. Orang yang percaya kepada Yesus dan puas bersama Yesus dan menikmati hidup bersama Yesus, tapi kalau tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain, tidak pernah menyampaikan kabar baik kepada orang lain, kehidupannya tidak pernah berbagi kepada orang lain, tidak pernah berbagi secara sosial kepada orang lain, maka orang itu seperti laut mati. Hari ini saudara kekasih, Tuhan mengundang kita semua. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau hari ini ada dalam keadaan kering, seperti tanah kering yang berretak-retak, Tuhan janjikan bahwa Dia akan menurunkan hujan rohnya kepadamu dan memenuhi engkau. Kalau hari ini engkau merasa hidupmu hampa dan tak berguna, Tuhan berkata, aku sudah menggantikan segala
penyakitmu. Aku sudah menggantikan segala kutuk dalam hidupmu. Aku sudah menggantikan segala kesulitanmu. Datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saat kita memikul kuk bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan mengantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah disiapkannya kepada kita. Walaupun hari ini kita masih tetesan-tetesan, tapi saya percaya engkau akan menjadi aliran-aliran air hidup. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus pada waktu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di pintu gerbang Damsyik. Dia akhirnya menjadi aliran-aliran air hidup sampai Asia kecil dimenangkan, bahkan sampai di Eropa. Jadikan aku Tuhan, bait sucimu. Kita angkat pujian ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang. Tuhan, kami mau membawa hidup kami ke altar-Mu untuk Engkau penuhi kami dengan air hidup, yaitu kuasa Roh. Penuhilah kami supaya kami bisa menjadi bait suci, supaya kami bisa menjadi bait Roh-Mu. Roh-Mu tinggal dalam hati kami dan memenuhi kehidupan kami, memimpin kehidupan kami di sepanjang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhilah kami sekarang ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Haleluya. Dengan urapannya, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, menyembah. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan. Mezbah doa-Mu, mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami menjadi mezbah doa-Mu, jadikanlah kami menjadi bait suci-Mu, jadikanlah kami menjadi terang-Mu, jadikanlah kami menjadi alat-Mu, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, memancarkan kabar sukacita lewat kehidupan kami, lewat kabar baik yang kami katakan, dan lewat kuasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkatilah Presiden Jokowi bersama para menteri, bangsa kami yang sedang dalam terus proses pergumulan untuk menangani COVID-19 ini. Berkati para dokter dan juga para medis dan aparat keamanan serta pendidikan sosial dan gereja-gereja Tuhan. Biarlah kiranya vaksin yang sudah ditemukan bisa segera mungkin dikontribusikan kepada masyarakat dan kami bisa dengan tenang menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih buat hari ini, dan kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, supaya mereka benar-benar haus dan lapar akan firman-Mu, dan mereka benar-benar hidup dengan didahaga, hidup dengan dipuaskan oleh firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka berjalan bersama Yesus hari ini.
Tuhan penyertaan-Mu, kuasa-Mu bersama mereka, supaya mereka terus menjadi murid Tuhan. Mereka pergi menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, dan mereka bisa sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan dan mengajar orang-orang lain yang belum menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Berkatilah seluruh jemaat kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, terkhusus Ibu Sembiring, Tuhan terus pulihkan kesehatannya. Bahkan juga jemaat yang lain kami serang ke tangan-Mu, supaya dalam perjalanan kehidupan satu hari ini mereka tetap disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya damai sejahtera dalam Bapa, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapa dan Ibu mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.